Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabatku orang muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di dalam sesi mempelajari akan firman Allah yang terdapat di Sekolah Sahabat kita di hari Selasa tanggal 9 November yang memiliki judul Let of Luck. Kita masih tetap di dalam kitab Ulangan di pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai 15. Sebelum kita mempelajari akan firman Allah pada hari ini, terlebih dahulu saya mengundang kita untuk tunduk kepala, kita bersama dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, pencipta langit, bumi beserta segala isinya. Bapa kami yang baik, pada hari ini kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu terdapat di dalam sekolah sahabat kami. Bantulah kami untuk mengerti akan firman-Mu ini, dan ketika kami mengerti, itu menjadi sebuah keagungan bagi nama-Mu saja, bukan menjadi sebuah kebanggaan untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapatkan hikmat akal budi dari sorga yang hanya daripada-Mu saja. Berkati hamba supaya hamba boleh bertutur sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan. Inilah doa pengharapan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sekolah sahabat kita mengatakan bahwa seringkali manusia salah memahami karakter Allah, khususnya di Perjanjian Lama, karena ada beberapa ekspresi yang menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang menggambarkan sebagai Allah yang kejam, ya, sebagai Allah yang suka membalas dendam. Namun pemahaman ini tidaklah benar sepenuhnya. Perlu kita ingat, Tuhan adalah Tuhan pencipta yang digambarkan di dalam Alkitab sebagai Tuhan yang maha pengasih manusia, sebagai Tuhan yang mengasihi umatnya, umat Israel, dari sekarang hingga selama-lamanya. Di sini Tuhan memberikan yang terbaik dan memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam buku kitab Ulangan sudah sangat jelas menerangkan bahwa Tuhan adalah Maha Kasih. Mengapa? Ketika bangsa Israel menyembah anak lembu yang dimana pada saat itu di bawah kepemimpinan Harun, Tuhan masih saja memberikan kasih-Nya dengan cara mengampuni bangsa Israel. Dan di sini juga Tuhan tetap memegang janji-Nya, yaitu untuk membawa Israel masuk ke negeri Kanaan. Tuhan sebetulnya hanya menuntut agar Israel tetap berjalan di jalan-jalan Tuhan. Tuhan hanya menuntut kepada mereka untuk selalu mengasihi Tuhan, untuk selalu melayani Tuhan dan selalu menepati, memelihara perintah-perintah Tuhan. Nah, ini adalah sebuah perintah yang baik secara pribadi kepada mereka Israel ini, dan akhirnya menjadi keseluruhan, ya, karena setiap orang Israel telah memenuhi perintah tersebut. Tujuan Israel menuruti perintah dan jalan Tuhan agar baik keadaan mereka. Nah, ini berarti bahwa Allah melihat yang terbaik bagi Israel, yaitu agar baik keadaan mereka, maka mereka harus menuruti perintah Tuhan. Allah yang menjadikan manusia, menopang kehidupan manusia, sehingga Dia tahu apa yang terbaik bagi manusia. Penurutan kepada 10 hukum Allah dapat bekerja hanya untuk kebaikan Israel. Hukum tidaklah membatasi diri seseorang. Hukum ini ibaratkan pagar yang menjaga orang yang ada di dalam pagar itu dan membatasi orang lain, ya, untuk masuk melewati pagar tersebut. Masuknya seseorang melewati pagar tanpa izin bisa saja membawa persoalan kepada mereka yang ada di dalam pagar. Nah, dengan tetap tinggal dalam hukum Allah, maka keadaan manusia akan baik
dan kejahatan akan semakin berkurang, bahkan tidak akan ada. Dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa, yang dimana lagi-lagi kita dibuktikan betapa baiknya Tuhan kita, yang dimana dari kisah bangsa Israel, bangsa yang ngeyel, seringkali hilang akan kesadaran, tapi Tuhan masih memberikan kasih-Nya, masih menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka secara pribadi maupun keseluruhan. Kiranya pelajaran sekolah sahabat ini boleh mengingatkan dan selalu melekat di dalam hati kita, agar kita selalu boleh mengingat betapa luar biasanya Tuhan kita, betapa luar biasa baiknya Tuhan kita yang selalu memberikan kasih-Nya setiap hari dan selalu baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.